Arkitirema, buku kedua Santia Duta, bab 1 Krisis Gogoma, karya Diki Zainal Arifin. The truth is not out there. Pertanyaan kosmik, apakah kita sendiri di alam semesta ini? Masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Pada tahun 2008, Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang dianggap Einstein masa kini, menjawab, "The answer is probably not." Fox News Online, 22 April 2008. Ia mengatakan hal ini di George Washington University pada hari jadi NASA ke-50. Menurutnya, ada beberapa kemungkinan jawaban untuk pertanyaan tentang keberadaan makhluk di luar bumi. Pertama, sepertinya tidak ada kehidupan dimanapun. Kedua, mungkin ada makhluk berakal lain di jagat raya ini. Namun, ketika mereka cukup memiliki kepintaran untuk mengirimkan sinyal-sinyal keluar angkasa, mereka juga cukup pintar untuk membuat senjata nuklir yang berdaya menghancurkan. Pertanyaan Hawking merefleksikan bahwa kaum ilmuwan masih menganggap manusia bumi satu-satunya makhluk hidup berakal di alam semesta ini. Sementara itu, mereka yang mempercayai keberadaan alien diklasifikasikan dalam kelompok para pendukung teori konspirasi. Sebutan bagi mereka yang memiliki teori yang aneh-aneh tentang segala hal yang belum ada jawaban yang pasti dari segi ilmiah. Mereka membeberkan temuan-temuan serta artefak yang menunjukkan beberapa teori yang tentu saja tidak diakui dan dipinggirkan dalam forum ilmiah. Teori mereka yang terpenting adalah, pertama, ada makhluk berakal lain di luar planet bumi. Kedua, mereka sudah berinteraksi dengan kita sejak dahulu kala. Ketiga, kehidupan prasejarah tidaklah seprimitif yang kita bayangkan selama ini. Bukti yang mereka sajikan justru menunjukkan kemungkinan adanya suatu peradaban yang jauh lebih maju dari zaman sekarang di masa prasejarah. Kitalah yang seharusnya dianggap memiliki peradaban yang primitif dibandingkan manusia prasejarah. Namun, mereka tidak diberikan tempat di forum-forum ilmiah. Tempat mereka adalah di bagian pinggir jagat maya dan termarginalkan dari terbitan serta publikasi lembaga ilmiah resmi. Temuan itu belum dianggap cukup untuk menyatakan bahwa ada makhluk hidup berakal lain selain manusia di bumi, yang lebih tinggi kadar intelektualnya dibandingkan manusia bumi pada masa kini. Temuan-temuan seperti jejak sepatu prasejarah, Dropa Stones, piramida-piramida, kisah-kisah perjumpaan dengan UFO dan makhluk angkasa luar, dan lain sebagainya menjadi bukti yang hanya boleh disajikan dalam ruang Kisah-kisah perjumpaan dengan UFO dan makhluk angkasa luar dan lain sebagainya menjadi bukti yang hanya boleh disajikan dalam ruang maya, terpampang dalam blog dan situs pribadi atau sebuah komunitas liar penggemar alien. Rupert Williams, tahun 2011, yang mencoba mendokumentasikan pengalaman manusia bumi dengan makhluk angkasa luar dalam bukunya UFO, Kisah-kisah Alien dari Penampakan, Penculikan, hingga Ancaman Global. Dalam bukunya, Williams memaparkan hasil penelitiannya mengenai UFO dan alien dalam kacamata yang objektif. Kesimpulan akhir dari buku itu adalah, ada satu hal yang tidak bisa disangkal baik bagi mereka yang percaya maupun tidak percaya, yaitu UFO dan alien ada di luar sana. Di sisi lain, bukti-bukti ilmiah yang ditemukan setelah pernyataan Hawking tahun 2008 malah mulai mendukung para penggemar dan pemburu alien serta kehidupan prasejarah. Meskipun bukti yang ditemukan baru sedikit, namun dianggap titik balik yang revolusioner. Meski bukti yang ditemukan baru sedikit, namun dianggap titik balik yang revolusioner. Pada edisi Maret Jurnal Kosmologi, seorang astrobiologis, Dr. Richard B. Hoover, dalam riset yang ia lakukan dan ironisnya dibiayai oleh Marshall Space Flight Center NASA, menemukan bukti baru yang mencengangkan. Fox News 5 Maret 2011. Ia melakukan perjalanan ke daerah terpencil di Antartika, Siberia, dan Alaska selama kurang lebih 10 tahun untuk mempelajari meteoroid. Temuan mengungkapkan bahwa fosil dari kehidupan bakteri di dalam meteoroid yang merupakan sisa-sisa organisme hidup dari tubuh induknya komet, bulan, dan benda-benda astral lainnya.
Penemuannya menunjukkan kita tidak sendirian di alam semesta. Bahkan ia mengakui bahwa yang ditekuninya merupakan bidang studi baru yang hampir tidak disentuh karena banyak sekali ilmuwan akan mengatakan bahwa ini adalah mustahil. Di tempat yang berbeda, temuan ilmiah lain mendukung pendapatnya. Misalnya, penemuan dan penelitian di Danau Vostok yang menghubungkannya dengan kehidupan alien seperti diberitakan oleh Evelina Ryokhina dari UNISI pada tahun 2011. Pendulum kaum ilmuwan pun mulai berayun ke seberang. Bahkan ilmuwan sekelas Stephen Hawking mulai berspekulasi bahwa ada alien di bagian lain dari galaksi kita. New York Times, 14 Mei 2010. Bukti-bukti ilmiah baru ini justru menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi kitalah yang belum mampu mengungkap fakta yang sesungguhnya. Kondisi ini seperti ketika pendapat bumi itu datar. Bumi itu datar dan menjadi pusat alam semesta merupakan paham yang diakui dan mendominasi pengetahuan mayoritas umat manusia. Dan pendapat bumi itu bulat dan matahari sebagai pusat alam semesta masih menjadi suatu pengetahuan yang tidak saja dipinggirkan, namun dikriminalkan, dan bertahun-tahun setelahnya baru terbukti, dan membalikan posisi keduanya serta ilmu pengetahuan manusia 180 derajat. Ketika film seri X-Files mengambil The Truth Is Out There sebagai tagline filmnya, persoalannya kemudian adalah kebenaran seperti apa yang ada di luar sana. Apakah kebenaran yang dicari sebatas untuk mengetahui keberadaan alien, ataukah sesungguhnya kebenaran atau fakta tentang peradaban makhluk berakal yang ada di luar sana, dan kaitannya dengan manusia bumi lebih dari yang kita bayangkan selama ini. Wallahu alam. Chandra di Nuka, sebuah tempat terpencil di satu wilayah dataran tinggi benua Lemuria. Pepohonan luar biasa lebat dan sangat besar dengan ukuran yang jauh lebih besar dari ukuran pohon zaman sekarang. Bentuk tanaman di sana bisa dikatakan aneh karena besar tapi berkelok-kelok seperti keris. Ada juga yang memiliki batang melengkung ke pinggir tetapi dengan daun yang besar-besar seperti daun jati namun 3 kali lebih lebar. Kerapatan pepohonan satu dengan yang lainnya sangat padat, seolah-olah sengaja dibuat menjadi benteng alam kokoh dan luar biasa. Manusia biasa tidak akan mungkin mampu menembus kerapatan pepohonan tersebut. Juga apabila ditebang satu persatu akan membutuhkan waktu sangat lama. Untuk satu pohon saja diperkirakan membutuhkan waktu 2 minggu apabila ditebang menggunakan kapak besar dan dikerjakan secara non-stop. Satu batang pohon di sana memiliki diameter sekitar 15 meter. Itu pun masih disebut kecil. Juga memiliki kekerasan kayu puluhan kali kayu pohon terkeras zaman sekarang. Hanya anehnya pula, wilayah yang ada pepohonan seperti itu hanya seluas 1.000 hektar. Apabila dilihat dari udara, maka akan terlihat seperti sawah dikelilingi rumput. Kumpulan pepohonan besar tersebut berbentuk segi 8 dikelilingi kumpulan pepohonan kecil yang luasnya jauh lebih besar. Di tengah kumpulan pepohonan besar ada sebuah lapangan kosong seluas 40 hektar dan ada sebuah piramida kristal keraiman dengan luas 100 meter persegi tepat berada di tengahnya. Lantai lapangan tersebut dari bahan dranta atau campuran logam keraiman dengan fosil kayu yang berumur jutaan tahun, sehingga akan terlihat pemandangan lantai mengkilap seperti air seluas 40 hektar dengan intan berkilauan di tengah apabila dilihat dari ketinggian. Udara di tempat itu sangat nyaman dan sejuk. Meskipun siang hari dan matahari memancarkan teriknya, semua itu tidak akan terasa panas karena pepohonan raksasa di sekeliling mengeluarkan kelembaban alami yang terbawa angin, sehingga meskipun lantai dranta memantulkan panas matahari yang seharusnya menjadi silau dan panas, menjadi ternetralisir oleh adanya pancaran kelembaban pepohonan raksasa tersebut.
Di dalam piramida kristal Kraiman, sesosok tubuh laki-laki tanpa menggunakan sehelai benang melayang statis di udara. Bagaikan tidur di udara, tubuhnya berbaring tanpa bobot di ketinggian 2 meter. Badan yang sangat kekar itu memancarkan aura kebiruan memenuhi isi ruangan. Meskipun badan itu seperti orang dewasa, tetapi ketika dilihat lebih dekat, wajah pemilik badan tersebut ternyata masih sangat muda, bahkan masih berbau kanak-kanak. Melihat ciri-ciri tersebut, tentunya kita sudah bisa menduga bahwa inilah Arkitirema, seorang yang kelak akan merubah tatanan peraturan kehidupan antar galaksi dan sekarang sedang digembleng khusus oleh Adhama di suatu tempat bernama Kandradinuka. Tempat itu dibuat khusus oleh Adhama untuk membuat Arkitirema menjadi matang di dalam penguasaan energi dan dilengkapi segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang diajarkan khusus oleh bapaknya, para manusia. Selama beberapa tahun, Arkitirema digembleng di sana, sampai sekarang usianya mencapai 15 tahun. Usia yang seharusnya orang normal, terisi oleh keceriaan dan pergaulan sesama umur. Dia isi dengan berbagai macam latihan yang di luar nalar para 2,5% seperti kira. Dia isi dengan berbagai macam latihan yang di luar nalar para 2,5% seperti kita. Sehari-hari kegiatan Arkitirema hanya makan dan berlatih. Untuk mencari makanan, pemuda itu berburu di hutan sekitar yang sangat kaya dengan berbagai jenis binatang layak buru dan juga sayuran liar berbagai jenis tinggal petik. Di dalam piramida kristal Kraiman terdapat berbagai macam simulasi berlatih. Piramida itu sendiri sebetulnya adalah kumpulan teknologi nano yang sangat canggih, di mana simulasi ekstrim dapat dimunculkan sewaktu-waktu sesuai keperluan pelatihan. Seperti simulasi meteor, maka akan ada visual dengan berbagai macam efek dan energi juga benturan kekuatan yang sama persis dengan keadaan sebenarnya. Piramida kristal Kraiman itu bernama Astrenzentra. Meskipun Arkitirema mengeluarkan energi yang sangat besar dalam berlatih secara simulasi, tetapi tempat itu tidak hancur seperti tempat-tempat lain. Benturan-benturan energi seperti ledakan bom atom sering terjadi ketika proses berlatih itu berlangsung, tetapi sama sekali tidak membuat Astrenzentra bergeming, karena semua energi dinetralisir dan diteleportasikan ke tempat yang sangat jauh di ruang angkasa. Di tempat itu kekuatannya yang sangat luar biasa, seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Daya hancur setiap energi yang dilontarkannya bagaikan amblas begitu saja tanpa jejak. Padahal setiap benturan dari tangkisan-tangkisan serangan simulasi bisa dikatakan berkekuatan berapa puluh kali bom atom Hiroshima. Hari itu adalah sesi terakhir dari semua proses latihan selama bertahun yang amat sangat melelahkan, menurut pikiran kita, tetapi lain dengan pemikiran Arkitirema. Tidak ada istilah lelah di pikirannya, yang ada adalah tembuslah semua batas pengekang. Ajaran yang diterima oleh seorang seperti Arkitirema sangat berbeda dibandingkan dengan mungkin ajaran selama ini kita dapatkan. Mungkin selama ini kita diajarkan berbagai macam pola pembatasan-pembatasan yang dibuat memang untuk membatasi kemampuan. Seperti contoh, anak akan dibatasi umur ketika memasuki sekolah dasar dengan berbagai macam pertimbangan yang katanya baik untuk mereka. Padahal itu belum tentu terbaik. Itu adalah pemikiran dari sang pembuat aturan yang didasarkan pola pikir dan pengalaman subjektif dari pemrakarsa. Semua dipukul secara merata, tidak pernah memperdulikan kelebihan dan kekurangan, juga kekasan seseorang. Semua dicetak untuk menjadi buruh atau pesuruh. Selama Arkitirema berlatih, petunjuk-petunjuk secara holografik langsung dari Adhama selalu muncul setiap dia mengalami kesulitan, seolah-olah selalu tahu apabila Arkitirema mendapatkan kendala yang tidak bisa diatasi. Adhama selalu muncul setiap saat dibutuhkan tanpa dipanggil.
Dalam proses berlatih, Arkitirema tidak diperkenankan menggunakan penutup tubuh atau baju. Hal itu dimaksudkan agar setiap pori-pori tubuh ikut bernapas, karena energi yang dikeluarkan dan diserapnya berakselerasi dengan sangat tidak lumrah. Meskipun menggunakan baju pemberian Adhama, tetapi apabila terjadi akselerasi energi seperti itu dan terus berulang-ulang selama tahunan, baju secanggih itu pun tak akan bisa menahan. Tubuh Arkitirema seperti tidak pernah mengeluarkan keringat meskipun melakukan gerakan-gerakan berat. Badannya sedang tapi kekar dan dipenuhi otot melingkar, tetap kering dan bersih. Di sesi terakhir ini, Arkitirema akan membiarkan energi tubuhnya berakselerasi secara bebas. Proses itu membuat seisi ruangan dipenuhi aura kebiruan dan badan melayang tanpa bobot, benar-benar tanpa bobot. Karena dengan pusaran energi seperti itu, maka akan terbentuk energi yang searah dengan gaya tarik bumi, sehingga akan terbentuk medan anti-gravitasi. Tetapi, ada yang berbeda dengan energi para Lemurian lain. Aura kebiruan yang menyelubungi tubuh Arkitirema dipenuhi percikan-percikan energi seperti glitter. Ia membiarkan tubuhnya melayang seperti itu selama berjam-jam. Setelah dirasa cukup, tiba-tiba tubuhnya bergerak dengan luar biasa cepat, jauh lebih cepat dari sebelum dilatih oleh Adhama. Bagaikan berpindah tempat begitu saja, Arkitirema sudah berada di luar. Tubuhnya yang tanpa mengenakan selai benang pun itu dengan bebas melayang di udara. Beberapa saat kemudian, ia melakukan gerakan-gerakan seperti jurus silat. Hanya perbedaan dengan jurus silat biasa adalah gerakan yang dilakukannya tidak ada gerakan langsung berupa serangan, tetapi berupa pukulan dan tendangan dengan gerak melingkar ke sana kemari. Semua serangan yang menggunakan tangan dilakukan dengan tangan kadang-kadang tertutup dan terbuka. Juga gerakan kaki dan tendangan berikut kuda-kuda tak satu pun terbentuk gerakan lurus. Meskipun ada satu atau dua yang terlihat akan lurus, di tengah perjalanan tiba-tiba membelok dengan kecepatan luar biasa dan berubah menjadi gerakan lain yang benar-benar tidak terduga. Setiap gerakan menimbulkan suara yang bergemuruh seperti ada angin topan dan badai lokal. Tangan dan kakinya mengeluarkan semacam kabut yang diakibatkan saking kuat dan terfokus energi pukulan, serangan dan tendangan tersebut sehingga mampu membakar unsur air di udara. Wajah Arkitirema ketika melakukan semua jurus yang sangat mustahil dilakukan oleh golongan 2,5% terlihat tidak ada ekspresi sulit. Wajah itu menyiratkan senyum tipis, seolah-olah tidak ada masalah apapun di hadapannya. Hanya terkadang, apabila harus membuang napas secara cepat dan lepas, terpaksa mulutnya agak dibuka sedikit lebar. Jurus atau gerakan yang dilakukan oleh pemuda sakti itu bernama Zanlasva, atau pola gerakan alam terpadu. Jurus atau teknik itu adalah semacam pola untuk mengalirkan energi di dalam tubuh agar menjadi maksimal dan efektif. Selain untuk menyalurkan energi sehingga terdistribusi dan terkoordinasi dengan baik, jurus itu pun bisa digunakan menjadi gerakan bela diri yang dahsyat. Jurus itu adalah pola alam semesta yang diterjemahkan dalam bentuk gerak, baik gerak tubuh maupun gerakan energi di dalam tubuh. Semuanya dikontrol atau dikendalikan oleh otak. Sebetulnya alam semesta ini ada pusatnya yang bernama Zanura. Semua medan gravitasi dan perputaran poros alam semesta di dimensi kita dikendalikan oleh Zanura ini. Jadi apabila diibaratkan otak kita adalah Zanura, maka semua yang ada di tubuh kita akan bisa dikendalikan dengan baik dan benar, asalkan mampu berkonsentrasi dengan baik. Pandang mata anak muda ini benar-benar tidak sesuai dengan umurnya. Mata itu menatap dengan penuh permakluman, bagaikan semua terlihat wajar dan biasa. Pandangan yang mampu menenggelamkan semua permasalahan dan keruwetan urusan duniawi. Inilah mata hasil pemikiran dan pendalaman tentang pengetahuan hidup yang sangat mumpuni. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebencian dan kesedihan, tidak ada satupun hal yang membuatnya bisa marah. Tidak ada pamrih untuk kepentingan pribadi sedikit pun.
mata yang mengembalikan segala sesuatu kepada Sang Pencipta, mata yang menatap segala sesuatu dengan sangat objektif tanpa unsur subjektif, mata yang tidak pernah membanding-bandingkan ciptaan Sang Maha Kuasa, bagaikan matahari yang selalu menyinari tanpa pandang bulu atau derajat, tetapi di balik mata itu tersimpan kekuatan luar biasa dahsyat. Selama bertahun-tahun digembleng tidak sekalipun terdengar keluhan, semua dilakukan dengan semangat tanpa habis, dengan tujuan hanya karena Sang Pencipta. Semua pengetahuan tentang galaktika, bangsa-bangsa di luar Ardaguma, teknologi, bahasa, budaya asing diserap otaknya dengan mudah. Gerakan silat itu dilakukannya selama 3 jam, dan setelah selesai dia kembali ke Astrenzentra untuk menerima petunjuk selanjutnya. Arkitirema tidak terlihat lelah setelah bergerak sedahsyat itu. Nafasnya masih teratur, tidak terlihat keringat sedikit pun. Di tengah ruangan Astrenzentra, Adhama biasa muncul secara holografik dan memberikan petunjuk penting tentang penguasaan tenaga dan berbagai macam petunjuk lain. Tetapi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Biasanya, Adhama langsung memberikan petunjuk dan berbagai macam trik berlatih yang diperlihatkan oleh Arkitirema tanpa berani menatap wajah bapaknya manusia itu. Kali ini, Adhama memandang Arkitirema sambil tersenyum lebar, lalu berkata, "Zena Amnaruta, hari ini adalah hari terakhir engkau di Kandradinuka. Kemampuanmu sudah cukup untuk mengemban tugas sebagai duta atau wakil di dalam mengatasi berbagai permasalahan anak dan cucuku. Tugasmu sangat berat dan benar-benar mengandalkan kebijaksanaanmu yang aku tidak ragukan lagi. Waspadalah terhadap kecurangan, karena anak cucuku yang lain tidak sejujur dirimu. Sekarang gunakanlah pakaian ini." Adhama lalu memberikan pakaian lain kepada Arkitirema. Berbeda dengan pakaian sebelumnya, baju ini lebih tebal dan berwarna keperakan. Cara memberikan seperti sebelumnya, dengan menteleport baju itu dan langsung terpakai. Baju itu membuat badan Arkitirema terlihat lebih besar dan lebih kekar. Adhama lalu kembali berkata, "Baju ini jauh lebih baik dari baju sebelumnya, terbuat dari Entralobotha, yaitu teknologi renik yang berfungsi sebagai akselerator mitochondria di tubuhmu. Dia akan mengerti kapan menjaga tubuhmu agar tidak meledak ketika menampung energi yang sangat besar. Tetapi meskipun demikian, baju ini adalah batas kekuatannya. Dia hanya mampu menampung 110% kemampuan energi manusia utuh. Teknologi ini sengaja aku buat khusus untukmu. Sekali lagi, di dalam baju itu terdapat miliaran robot renik cerdas yang mampu bertindak sesuai keadaan secara otomatis. Tenaga hidup mereka adalah tubuhmu. Selama engkau hidup, mereka pun akan hidup. Tetapi sekali lagi, apabila energi yang dipergunakan melebihi 110%, maka bajumu itu akan meledak. Jadi berhati-hatilah. Juga di dalam baju ini ada semacam saku khusus untuk menyimpan kristal yang kuberikan kepadamu. Apabila baju ini sampai hancur sekalipun, kristal itu tidak akan hilang dan akan terus menempel di badanmu, karena teknologi Entralbota akan membuatnya bersatu dengan kulit dan daging untuk sementara." Adhama lalu terdiam sambil memperhatikan wajah Arkitirema yang selalu menunduk, tidak mengangguk, tidak menggeleng, seolah-olah tidak ada reaksi. Tetapi Adhama mengetahui secara persis bahwa Arkitirema memasukkan semua kata demi kata ke dalam memori otaknya yang super cerdas itu. Adhama melanjutkan, "Berdirilah cucuku yang gagah perkasa." Tanpa membatah, Arkitirema berdiri sambil tetap menundukkan mukanya. Cara berdirinya berbeda. Tubuhnya melayang dulu ke atas sambil kaki masih menekuk. Lalu setelah di ketinggian cukup, kakinya baru lurus ke bawah dan menginjak dranta. Badan itu benar-benar bagaikan tanpa bobot sama sekali. Adhama memandang cucunya yang luar biasa itu dengan sinar mata kekaguman yang tidak disembunyikan, lalu kembali berkata, "Zena Amnaruta, engkau kutugaskan mengatasi krisis Gogoma, sebuah planet yang menjadi rebutan 4 bangsa, yaitu Tark, Mosram, Bropa, dan Zinenznela.
Tubuhmu adalah senjata paling kuat yang tak terkalahkan. Nanti engkau akan mengetahuinya sendiri. Gunakanlah kristal yang kuberikan kepadamu. Engkau tinggal menyebutkan Gogoma, maka portal akan terbuka dan engkau akan tiba di sana. Kristal itu pun sebagai tanda kekuasaan yang kuberikan kepadamu. Tunjukkanlah kepada mereka, maka semua akan mengerti. Tidak perlu engkau berpamit pada kedua orang tuamu, biar aku yang akan pamitkan. Semoga Sang Maha Pencipta melindungimu. Selesai berkata, holografik Adhama menghilang. Selama beberapa saat, Arkitirema hanya diam, seolah-olah termenung, padahal dia sedang menunggu untuk memastikan Adhama tidak muncul. Karena di beberapa kejadian setelah menghilang, Adhama kembali muncul dan memberikan tambahan petunjuk. Akan tetapi setelah ditunggu selama 15 menit, tidak ada kemunculan. Mulailah dia beranjak dari berdirinya, lalu berjalan ke arah tumpukan baju yang berada di sudut ruangan. Dikenakannya baju luar berbentuk baju modern dengan desain yang berbeda, seperti sebelumnya. Apabila sebelumnya seperti baju ihram, sekarang seperti pakaian zaman sekarang. Hanya bagaikan menggunakan jubah di luar karena dirancang serba panjang untuk antisipasi cuaca. Pakaian itu menjadi baju luar dari pakaian khusus pemberian Adhama yang sudah dikenakan sebelumnya. Sepatu yang berfungsi sebagai alas kakinya bukan sepatu sembarangan, karena dirancang khusus dengan teknologi kraiman elastis. Meskipun hanya sedikit di bawah lutut, tapi akan terasa enak dipakai dan tidak akan rusak.